Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas merancang teks editorial. Sebelum memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. KD yang akan kita bahas kali ini yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kali ini: 1. Mendata topik terkini untuk menulis teks editorial, dan yang kedua membuat kerangka teks editorial berdasarkan topik, dan yang ketiga mengembangkan kerangka menjadi teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, dan yang keempat menyunting teks editorial. Mendata topik terkini untuk menulis teks editorial. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mendata topik yang akan dikembangkan menjadi teks editorial. Kalian bisa mencari topik-topik terkini yang sedang berkembang di masyarakat atau yang tengah terjadi di masyarakat, seperti pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut PJJ, banjir di Jakarta, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, atau yang lainnya. Dan yang kedua, membuat kerangka teks editorial berdasarkan topik. Kerangka teks editorial sama halnya dengan struktur teks editorial, yaitu meliputi penanganan isu, penyampaian pendapat atau biasa disebut argumen, dan yang ketiga penegasan. Perlu kalian ingat lagi, pengenalan isu itu bagian pendahuluan dari teks editorial yang mempunyai fungsi mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Sedangkan penyampaian pendapat atau biasa disebut argumentasi itu bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu merupakan simpulan, saran, atau rekomendasi. Indikator yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah membuat kerangka, kemudian kerangka tersebut dikembangkan menjadi teks editorial. Dalam membuat teks editorial, kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang keempat, menyunting teks editorial. Menyunting teks editorial bisa dari segi struktur dan kebahasaannya. Struktur meliputi pengenalan isu, penyampaian pendapat atau biasa disebut argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan dari segi kebahasaan meliputi kalimat retoris, kalimat populer, konjungsi kausalitas, dan kata ganti petunjuk. Dan bisa juga menyunting tanda baca dalam teks editorial seperti penggunaan huruf besar atau biasa disebut kapital, penggunaan koma, dan lain-lain. Perlu kalian ingat, teks editorial atau biasa disebut tajuk rencana atau berita utama itu biasanya disusun oleh tim redaksi. Mungkin itu saja materi pada kali ini. Perlu kalian ingat, merancang teks editorial itu dengan memperhatikan yang pertama, mendata topik terkini untuk menulis teks editorial, dan yang kedua membuat kerangka berdasarkan topik, dan yang ketiga mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya, dan yang keempat menyunting teks editorial. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di Google Classroom, dan selanjutnya kerjakan soal-soal yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan dikumpulkan
makan tepat waktu. Mungkin itu saja. Jika kalian terpaksa untuk bepergian, jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.